sudah selaras, sudah selaras. Pemerintah provinsi melalui kabupaten ya sudah menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan baik. Namun ada segelintir misalnya contohnya perusahaan yang tidak memang patuh dan taat dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja itu sehingga merugikan sebagian sekelompok dari masyarakat ataupun dari pihak buruh yang melakukan kegiatan di situ. Mediasilah dengan pihak perusahaan, kalaupun tetap tidak selesai itu pastikan balik ke pengadilan. PHI. Nah, di situ baru kita buktikan bentuk kesalahan dari pihak perusahaan apa dan kesalahan dari pihak perburuannya apa. Nah, di situ kalaupun memang dalil yang disampaikan oleh pihak buruh itu benar, pasti harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan putusan pengadilan. Halo penonton setia Lentera Viral, di sini kita bakal bahas topik yang menarik seputar perburuhan. Mengamati kasus perburuhan terutama di Sumatera Selatan, bahkan seorang dokter Wijang, tenaga pendidik yang menjadi korban perburuhan. Lalu bagaimana dengan mereka seperti buru-buru tenaga lepas atau buru-buru kasar yang tidak mempunyai perjanjian kerja yang sah? Nah, siapkan waktu terbaikmu karena obrolan kali ini akan bikin wawasan kalian makin terbuka. Di sini kita ada narasumber yang hebat, yaitu Bapak Alvanto Wijaya, seorang aktivis yang konsen terhadap perburuhan. Selamat sore, Pak Alvanto. Ya. Sehat, Pak Alvanto? Sehat, alhamdulillah. Nah, kita mengamati kasus perburuhan di Indonesia, terutama di Sumsel. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang bakal saya ajukan kepada Bapak Alvanto sebagai seorang aktivis muda dan berbakat. Apa yang melatar belakangi Bapak Alvanto khususnya di bidang perburuhan ini? Jadi yang menjadi latar belakang saya mendalami terkait hal-hal tentang perburuan, yakni pengalaman pribadi. Satu, kedua terkait pengaruh lingkungan, kedua, ketiga sosial, keempat memperjuangkan hak-hak yang memang kadang-kadang terabaikan oleh pihak perusahaan yang berkaitan dengan perburuan. Itu. Berarti berdasarkan pengalaman pribadi salah satunya. Salah satunya itu, Mbak. Oke, terkait perburuhan, dasar hukumnya pasti ada dong yang mengatur aturan tentang perburuhan. Nah, itu apa saja dasar hukumnya? Jadi dasar hukumnya itu kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003. 2003, yakni tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengatur hak dan kewajiban dan sebagainya. Kemudian direvisi lagi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih fokus dan konsen bertujuan untuk menekan ataupun berfokus kepada investasi dan hak dan kewajiban terhadap buruh. Baiklah, tentunya kan pasti sangat banyak sekali nih pengalaman Bapak Alvanto, terutama kan di bidang perburuhan. Nah, pasti banyak tantangan-tantangan. Apa saja sih tantangan terbesar dalam menghadapi perburuhan di Indonesia pada saat ini? Tantangan terbesarnya yang menjadi dasar kita menjalani kegiatan sebagai aktivis buruh, ya ini terkait masalah upah yang layak. Satu, kedua, hak dan kewajiban terhadap buruh. Kedua, keadilan dalam penetapan hak. Keempat, keterbatasan perlindungan. Jadi posisinya kadang-kadang buruh ini tidak mendapatkan hak dan kewajiban dan upah yang layak. Kemudian terkait juga keadilan terhadap khususnya di dalam pekerjaan perburuan. Nah, itu yang kadang-kadang tantangan terbesar yang perlu kita fokuskan untuk kita tuntaskan sehingga nantinya buruh di Indonesia ini mendapatkan kelayakan terkait upah yang wajib, kedua terkait juga jam kerjanya yang memang sudah diatur dalam undang-undang, ketiga posisinya juga harus kita atur masalah misalkan
ada upah lembur segala macam. Itu kan harus dijelaskan secara khusus kepada buruh-buruh sehingga memang mereka ada bentuk kenyamanan dalam melakukan kegiatan pekerjaan sebagai buruh. Itu. Baiklah, artinya kan berbicara tentang upah tadi. Nah, menurut Pak Alvanto sendiri nih, apa pandangan Bapak tentang kebijakan upah minimum yang berlaku pada sekarang ini? Jadi posisinya terkait upah minimum itu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya terkait upah minimum itu berfungsi sebagai jaringan pengaman untuk melindungi pekerja dari upah yang terlalu rendah. Jadi tujuannya diatur secara teknisnya dan praktek dengan sesuai perundang-undangan, dengan kesesuaian perundang-undangan. Kemudian kenaikan upah minimum dapat meningkatkan daya beli. Itu yang harus kita juga pikirkan. Kemudian 3, pemerintah telah mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan pekerjaan dalam menentukan kenaikan upah minimum. Itu kelebihannya. Terkait kekurangannya, beberapa pihak berpendapat bahwa kenaikan upah minimum sebesar 6,5% tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun di sini kan ada nilai kewajaran yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan itu memang harus disinkronkan dengan kebutuhan masyarakat juga sebenarnya. Tapi posisinya ini kan pasti ada gambling. Setiap ada kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan pemerintah, itu pasti ada pro dan kontra. Nah, sekarang tinggal kita selaku aktivis buruh menyikapi dengan hal-hal yang memang sifatnya peruntukan, misalnya khusus tentang perburuan. Setiap kebijakan itu pasti kan ada pro dan kontra. Pro dan kontra ini yang harus kita tuntaskan sehingga tidak ada kesenjangan sosial terhadap buruh harian lepas dan buruh yang bekerja di pabrik misalkan. Itu kan beda perlakuannya. Sedangkan kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja harus setara di mata hukum. Kan dalam sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu juga tercantum dalam di situ. Artinya kan tidak lepas dari campur tangan pemerintah. Nah, selama ini bagaimana sih hubungan antara aktivis itu sendiri atau aktivis buruh dengan pemerintah selama ini? Hubungannya tuh bagaimana sejauh ini, Pak Alvanto? Iya, hubungan antara aktivis buruh dengan pemerintah itu sangat berlaku baik. Tapi ada sebagian daerah tidak terjalin dengan baik karena kan syarat dengan kepentingan petinggi daerah. Nah, yang notabene kadang merugikan sekelompok ataupun misalkan aktivis ataupun pekerja buruh harian lepas. Kadang-kadang tuntutan aktivis buruh ini yakni terkait masalah upah minimum, kemudian jam kerja, kemudian juga penghapusan klauster ketenaga kerjaan itu kan tidak dijelaskan secara detail sehingga pemahaman yang diambil oleh aktivis buruh kadang-kadang mohon maaf kan mereka juga tidak punya pendidikan yang cukup tinggi untuk menyerap informasi yang memang sudah diberikan oleh pemerintah kan begitu. Jadi tuntutan kadang-kadang hubungannya cukup baik tapi di sebagian daerah itu agak kurang baik. Artinya kan supaya berjalan dengan lancar ataupun baik nih pastinya ada strategi nih. Nah, saya penasaran nih, strategi apa yang biasanya digunakan para aktivis perburuhan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja? Jadi strategi yang kita lakukan yakni melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan atau pemerintah. Kedua, melakukan advokasi yang memang peruntukannya jangan sampai mementingkan suatu golongan, misalnya mementingkan hak-hak buruh aja, tapi posisinya tidak memikirkan juga pihak pelaku usaha ataupun pihak pemerintahan, sehingga menimbulkan kekacauan nantinya. Jadi tujuan kita melakukan negosiasi, advokasi, dan sebagainya itu wadah yang memang sebenarnya dilakukan oleh aktivis buruh melalui serikat pekerja buruh. Jadi serikat pekerja buruh ini memang sudah banyak
di Indonesia nih, satu misalnya SPSI, kedua KSPSI, SBSI, dan itu berapa versi sudah berlaku. Nah sekarang tinggal peran para ketua aktivis yang memang memperjuangkan hak-hak dari pekerja yang sebenarnya. Kalau berbicara tentang memperjuangkan hak-hak, tentunya pasti banyak juga dasar hukum yang mengaturkan. Tadi salah satunya ada Undang-Undang Ciptaker. Nah, menurut Pak Alfanto sendiri, apakah ada salah satu kebijakan dari ketenaga kerjaan sendiri yang selama ini bertentangan dengan buruh atau yang merugikan para pekerja? Sebenarnya undang-undang itu sudah dirapatkan sebelum dikeluarkan. Misalnya digodok dulu lah. Intinya supaya para pihak yang termasuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak merasa dirugikan. Contoh, misalkan buruh dengan pelaku usaha. Di sini kan ada kaitan hukum hak dan kewajiban. Baik pun gajinya, jam kerjanya, jaminan sosial dan segala macamnya. Nah, intinya tujuan dari apa yang Mbak tanyakan tadi posisinya? Pasti ada kan kebijakan itu yang kurang menguntungkan para pekerja buruh dalam Undang-Undang Ciptaker atau Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang Ya memang pada praktiknya undang-undang itu kan sudah digodok seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Namun pada praktek di lapangannya undang-undang ini seolah-olah dimanipulasi oleh segelintir oknum yang memang kadang-kadang merugikan dari pekerja buruh. Nah itu sangat saya sayangkan. Nah, jadi tujuan kita sebagai aktivis buruh juga mengawasi ataupun memantau dengan kita membentuk tim investigasi ataupun tim advokasi supaya memang pergerakan atau jalannya aktivitas terkait buruh ini memang berjalan dengan baik dengan aturan undang-undang. Artinya kan banyak yang tidak selaras dengan aturan undang-undang itu sendiri pada praktiknya. Bukan tidak selaras. Namun pada prakteknya yang kadang bermasalah. Nah itu punya peran pemerintah provinsi, kabupaten untuk mengawasi jangan sampai nantinya undang-undang itu ada tapi tidak berjalan dengan baik. Oke, kalau selama ini sejauh Bapak Alfanto turun menjadi aktivis perburuhan, apakah peran-peran dari pemerintah tersebut sudah selaras dalam prakteknya sejauh ini? Sudah selaras, sudah selaras. Pemerintah provinsi melalui kabupaten ya sudah menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja itu dengan baik. Namun ada segelintir misalnya contohnya perusahaan yang tidak memang patuh dan taat dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja itu sehingga merugikan sebagian sekelompok dari masyarakat ataupun dari pihak buruh yang melakukan kegiatan di situ. Nah, sekarang kan dari timbulnya masalah itu akan timbul masalah lagi di kemudian hari. Ini terkait misalnya kesenjangan sosial, satu, kedua masalah PHK segala macam ataupun pengunduran diri. Nah, di sini kan ada hak dan kewajiban yang harus ditimbulkan di pihak perusahaan, yang timbul dari pihak perusahaan dan pihak buruh. Dan ini harus dilaksanakan. Kalaupun tidak dilaksanakan, pintunya pasti muaranya ke pengadilan. Nah, dari tahapan sengketa ini, misalnya kita kembalikan ke sengketa perburuan, kita kan ada namanya bipartit dan tripartit, negosiasi ataupun komunikasi ataupun mediasi lah dengan pihak perusahaan. Kalaupun tetap tidak selesai, itu pasti kan balik ke pengadilan. PHI. Nah, di situ baru kita buktikan bentuk kesalahan dari pihak perusahaan apa dan kesalahan dari pihak perburuannya apa. Nah, di situ kalaupun memang dalil yang disampaikan oleh pihak buruh itu benar, pasti harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan putusan pengadilan. Artinya kan tadi seperti yang Bapak Alfanto sampaikan banyak tantangan-tantangan terbesar ya. Berarti dari tantangan-tantangan terbesar ini kan tidak lepas dari strategi. Tadi sudah kita diskusikan juga, sudah kita bahas. Lalu pasti selain ada tantangan, ada strategi, pasti adanya harapan. Nah, dari Bapak Alfanto sendiri,
Apa sih harapan Bapak ke depannya nih untuk pemerintah yang sejauh ini sepertinya kurang nih dalam pengawasan perburuhan sejauh ini. Nah, itu apa saja harapan-harapan Pak Alvanto sendiri sebagai seorang aktivis yang konsen terhadap perburuhan untuk masa depan perburuhan nih, khususnya di Indonesia? Jadi peran pemerintah sebenarnya tinggal mengawasi. Mengapa saya bilang tinggal mengawasi? Sebabnya di sini sudah ada aturan resmi terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Tugasnya adalah menyampaikan, jangan sampai nantinya menunggu adanya permasalahan atau tuntutan dari serikat buruh ataupun segala macamnya, baru pihak kepala daerah ataupun gubernur baru merespon permasalahan itu. Semestinya kalaupun itu diawasi dengan baik, dengan aturan yang ada, otomatis permasalahan itu tidak menyebar luas. Satu. Kedua, kalau dari kita selaku aktivis buruh, harapan ke depannya kita pengennya kesejahteraan terhadap buruh. Jadi memang ada upaya yang layak, ada nilai kewajaran yang timbul di situ. Kemudian kan kalaupun dia tidak masuk dalam kontrak kerja, misalkan dia harus dihitung lemburnya ataupun upahnya sesuai dengan kewajaran. Kemudian hak-hak yang lain juga harus disampaikan sehingga memang tidak ada gap yang terlalu jauh. Misalkan terkait upah di perusahaan sebelah misalnya sekian, di perusahaan sebelah sini juga sekian, itu kan agak menimbulkan kesenjangan. Nah, kok bisa berbeda? Kan gitu nih. Nah, tugas pemerintah mengawasi terkait upah itu. Setidaknya kan ada nilai kesesuaian yang memang tingkatannya tidak terlalu jauh. Nah, jadi tujuan kita tetap mengawasi selaku aktivis buruh, mengawasi kegiatan-kegiatan yang memang jangan sampai nantinya pihak buruh yang selalu dirugikan dalam hal ini. Ya, pelaku usaha juga harus memikirkan itu. Yang kita berpatokan kepada undang-undang, khususnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya kan tidak lepas dari peran penting pemerintah untuk mengawasi. Nah, selain pemerintah, pastinya ini seperti kita, generasi muda. Terutama kan Bapak Alvanto, aktivis yang masih muda dan juga berbakat nih. Nah, saya mau tahu nih, apa saja sih yang harus tentunya dilakukan generasi muda dalam memperjuangkan hak buruh nih untuk kedepannya nanti? Jadi, posisinya kita harus juga memperhatikan lebih fokus terkait masalah perburuan, khususnya generasi muda. Sebenarnya hal-hal seperti ini mengapa harus penting kita bahas? Dikarenakan generasi muda lebih tidak fokus dengan hal perburuan ini. Apalagi Gen Z itu lebih fokusnya ke internet, sifat pekerjaan ataupun usahanya melalui internet, tapi tidak mengenyampingkan posisinya untuk masalah perburuan. Sedangkan ini suatu dinamika atau suatu lingkaran yang memang kan saling terhubungkan. Ya, terkait juga antara perusahaan, ya kan, dengan pemerintah kabupaten misalnya. Contohnya juga dengan perburunya. Nah, intinya ini kan terkait income ataupun pihak di daerah. Nah, sehingga tujuannya masyarakat ataupun generasi muda juga harus bergabung ataupun berkecimpung dan fokus melakukan kegiatan yang memang sifatnya memperjuangkan hak-hak buruh. Contohnya bergabung pada organisasi perburuan. Kedua, menjadi aktivis ataupun seseorang yang memang memperjuangkan hak-hak buruh. Nah, itu saya rasa sangat penting bagi generasi muda sekarang, karena di generasi yang sekarang, generasi muda itu agak kurang dengan hal-hal yang sifatnya agak tidak menarik menurut mereka. Nah, tapi kalau menurut kita sebagai aktivis buruh, karena timbulnya tidak keadilan antara perusahaan dengan buruh, makanya kita hadir untuk memperjuangkan hal itu. Berarti kan Gen Z sekarang nih kurang sensitif ya, kurang sensitif ya akan hal-hal yang menurut mereka tidak menarik lah. Tidak menarik. Itu
Berarti kan artinya harus ada gerakan-gerakan seperti advokasi. Benar. Sejauh ini tadi seperti yang Pak Alvanto sebutkan tadi, harus ada gerakan atau organisasi. Boleh nggak saya tahu tuh organisasi apa untuk Contohnya aktivis? kan, contohnya salah satunya misalnya yang lama itu SPSI. SPSI ataupun yang lainnya. Nah, di situ kan ada namanya training advokasi misalnya kan. Kemudian ada namanya pendampingan hukum, kemudian pembelajaran, investigasi di lapangan, sehingga memang pengetahuan yang didapat oleh Gen Z otomatis kan diserap dengan baik. Nah, tapi ketika kita tidak mencoba menjelaskan itu kepada generasi Gen Z, otomatis mereka juga tidak akan tertarik dengan hal-hal itu, kan begitu, Mbak. Berbicara tentang organisasi dan gerakan-gerakan perburuhan nih Kak, pasti ada concern kan, salah satunya gerakan nih. Nah, gerakan ini fokusnya di mana nih Kak? Jadi fokus dari gerakan kita ini yang pertama itu di daerah, dari tingkatannya dulu ya. Tingkatannya kan dari provinsi, salah satu provinsi kita di Sumsel, kemudian nanti di Kota Palembang, kemudian yang paling fokus nanti kita di Banyuasin itu karena dibuat daerah industri di daerah Tanjung Api-Api sampai ke daerah Sungsang, atau kan nantinya itu akan dibuat pelabuhan internasional kan, otomatis di sana kan banyak adanya buruh harian lepas maupun buruh yang memang bekerja di perusahaan. Itu fokusnya. Berarti fokusnya di wilayahnya salah satunya Banyuasin, ya Pak Alvanto ya. Nah, kalau untuk berbicara tentang fokusnya ini di Banyuasin, artinya sudah banyak nih. Progresnya ini sejauh ini sudah sampai mana progresnya? Jadi progresnya kita akan membuat DPC di setiap kabupaten kota. Nah, sekarang mungkin tinggal kita SK-kan dan dilakukan pelantikan, khususnya di Banyuasin. Nanti kita tunjuk ada saudara kita, salah satunya untuk mengawasi langsung di sana. Jadi kan dia yang punya wilayahnya, dia yang memantau langsung, nanti berkoordinasi dengan kita Dewan Perwakilan Wilayahnya. Itu fokusnya. Setiap ada gerakan pasti ada tujuan nih. Nah, saya mau tahu nih tujuan-tujuan dari gerakannya, terutama di wilayah Sumsel ini yang progresnya tadi sudah hampir selesai. Kalau sudah sampai mau SK artinya sudah hampir selesai ya. Nah, tujuan untuk membentuk gerakan ini apa nih Kak? Tidak lain dan tidak bukan, cuman memperjuangkan hak-hak buruh. Itu saja. Nah, terlepas nantinya ada kepentingan lain di dalam situ, ya kita tidak bisa bahas di sini. Yang pasti yang kita lakukan saat ini sebagai ketua organisasi serikat buruh misalnya nantinya, itu tujuannya menjadi delegasi dari buruh kepada pihak pemerintah maupun perusahaan ketika memang ada sesuatu yang dilanggar ataupun merugikan dari pihak buruhnya. Itu. Udah banyak anggotanya Kak sejauh ini? Sudah kita bentuk, tinggal kita SK-kan semua, tinggal kita lakukan pelantikan. Kita pengennya melakukan pelantikan itu secara serentak sehingga memang kita langsung juga memberikan materi ataupun pengetahuan, dan juga nantinya ketua DPC itu segera melaksanakan tugas yang sudah kita berikan terkait masalah kepentingan buruh. Oke, artinya anggota-anggota ini apakah dari salah satu atau semua anggota ini berdasarkan hati nurani mereka untuk memperjuangkan hak buruh, atau memang ada open recruitment khusus nih Kak untuk gerakan ini tersendiri? Jadi tidak ada open recruitment, tidak ada. Jadi posisinya itu panggilan hati mereka, dikarenakan mereka itu berdasarkan pengalaman pribadi, mereka sudah merasakan nih bentuk kekecewaan kepada pihak perusahaan, ataupun mereka dahulunya di PHK tapi tidak diberikan pesangon, sehingga mereka bergabung di dalam gerakan ataupun organisasi buruh ini supaya tidak terulang lagi peristiwa tersebut, baik untuk dirinya maupun untuk keluarga yang lain. Oke, artinya kan ini concernnya di Banyuasin ya Kak. Saya penasaran. Sementara ini di Banyuasin. Saya penasaran sekali nih Pak. Di Banyuasin itu kan banyak sekali buruh-buruh tenaga lepas kan. Nah, bagaimana buruh-buruh tenaga lepas di Banyuasin sana, karena banyak yang kurang koordinasi sama pemerintah ya kemungkinan.
Nah, itu bagaimana nasib-nasib buruh tenaga lepas di Banyuasin tersebut sejauh kakak turun langsung nih? Nanti kan posisinya kita melalui DPC yang kita buat ataupun kita bentuk nanti untuk mendata seluruh buruh harian lepas yang ada di Kabupaten Banyuasin. Kemudian buruh yang memang sudah tetap yang bekerja di perusahaan itu juga akan kita data. Tujuannya apa? Tujuannya cuman untuk menghindari hal-hal yang memang nantinya menimbulkan permasalahan hukum untuk di kemudian hari. Jadi kita jelaskan, kita buatkan suatu forum, nantinya di situ kita berikan materi ataupun pengetahuan sehingga mereka tahu hak dan kewajiban antara buruh dengan pihak perusahaan. Kan begitu. Intinya kita harus mendata dulu nih, tahu berapa buruh harian lepas yang ada di Banyuasin, kemudian berapa buruh yang memang sudah tetap yang bekerja di perusahaan di Kabupaten Banyuasin, kan begitu nih. Kalau mau bicara masalah subbidangnya kan banyak tuh, di perkebunan ada namanya buruh harian lepas, ya kan, di perusahaan. Contohnya di hal yang terbesar lah PT Indofood ataupun PT Nusadap yang ada di Banyuasin. Itu kan ada buruh tetap dan buruh harian lepas. Nah, buruh tetap ini akan otomatis kan digaji oleh pihak perusahaan, sedangkan buruh harian lepas ini kan tidak digaji kalaupun memang tidak ada pekerjaan di situ. Nah, intinya tujuan kita sekarang kan ada hal-hal ataupun bidang-bidang yang memang bukan dilakukan oleh buruh harian tetap, sehingga memang hak itu harus diberikan kepada buruh harian lepas sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Gitu, Mbak. Sejauh ini Kak, apakah sudah pernah dilakukan advokasi, sosialisasi, atau penyuluhan langsung ke wilayah tersebut? Jadi kalau khususnya ke Banyuasin belum ada, tapi kebetulan saya dulu sebagai ketua DPC salah satu organisasi buruh di sana, serikat buruh lah bisa dikatakan. Jadi saya sudah melakukan praktek di sana. Jadi kami selaku ketua DPC pada saat itu melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai ketua organisasi perburuan, intinya merangkul teman-teman terutama putra daerah untuk ikut bergabung melakukan bahasanya komunikasi dengan pihak perusahaan, bahwasanya putra daerah ini juga harus diutamakan. Kan begitu nih. Jangan sampai usahanya di tempat di Banyuasin tapi yang kerjanya orang di luar Banyuasin, kan itu kan tidak benar juga. Kalau dalam aturan yang benar kan sekian persennya atau 10% sampai 30%-nya harus putra daerah tuh. Baru nanti di rekrutmen dari luar juga. Berarti artinya sudah ada planning untuk melakukan advokasi seperti sosialisasi dan penyuluhan di wilayah Banyuasin. Iya, tapi kalau untuk detailnya kan belum masih kita bertahap, Mbak. Karena kan posisinya kan jangkauan Banyuasin kan luas. Ya kan, dari beberapa kecamatan yang ada di Banyuasin kan sangat luas, dan juga itu termasuk juga daerah perairan yang memang sulit kita jangkau, sehingga kita perlu tim khusus nantinya yang kita bentuk untuk melaksanakan tugas itu. Saksikan episode-episode menarik untuk mengulik info-info dan topik-topik terkini, terutama di masyarakat. Saya Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.